Baik, terima kasih kepada MC Dr. James. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, semoga belum bosan. Jadi pada sesi yang berikutnya ini, saya akan berpasangan dengan teman saya, teman sejauh saya, guru saya sebenarnya bukan teman, maaf dok. Ini guru saya. Jadi kalau tadi teman saya, kalau ini guru saya sebenarnya maaf. Jadi beliau akan berduet dengan saya pada pagi hari ini untuk bicara mengenai bagaimana kita mentata laksana diabetes dengan cara yang lain. Kalau tadi kita dengan cara untuk kombinasi dengan sulfonylurea, kemudian juga dengan bagaimana kita mengatasi hipertensi. Nah, kalau sekarang kita bicara mengenai obat-obatan yang lain ya, yaitu judul pertama ini adalah The Paradox of Choice in Type 2 DM, the simultaneous benefit in insulin and DPP-4 inhibitor. Nah, obat ini choice ini akan dibicarakan secara panjang lebar oleh Dr. Suharko Subardi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Saya persilakan kepada Dr. Suharko. Silakan dokter. Terima kasih Dr. Wisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Para guru besar, senior, dan sejawat sekalian. Ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai topik The Paradox of Choice in Type 2 Diabetes Mellitus. Baik, The Paradox of Choice in Type 2 Diabetes Mellitus, the simultaneous benefit of insulin and DPP-4 inhibitor. Ya, slide. Mohon dibantu slide-nya, slide. Ya. Ya, terus slide. Slide. Ya, nanti outline dari apa yang saya bicarakan menyangkut overview of diabetes, kemudian rasional penggunaan kombinasi sitagliptin dan metformin, kemudian clinical efficacy and safety of sitagliptin therapy pada pasien yang baru didiagnosa sebagai pengobatan awal kombinasi dengan metformin. Kemudian yang terakhir adalah hasil studi, yaitu composite clinical study assessing the efficacy and safety of continuing versus discontinuing sitagliptin ketika memulai terapi insulin. Baik, slide. Ya, kita melihat masalah diabetes ini demikian besar ya. Di sebelah kiri bisa kita lihat prevalensi di dunia, jumlah penderita diabetes mulai dari tahun 2000 hingga perkiraan nanti tahun 2045 ya, selalu meningkat mulai dari 2,8% hingga perkiraannya nanti sebesar 10,9%. Dan ini juga menyangkut segi pembiayaan ya, yang demikian besar ya, baik pun di dunia maupun di wilayah kita, yaitu regio Western Pacific ya, yang dari tahun 2019 sampai 2045 nanti akan terjadi peningkatan pembiayaan 14% ya. Sementara di Western Pacific ini beberapa negaranya juga berbeda-beda income-nya, mulai dari high income, middle, dan low income ya. Ya, slide. Ya, ini memfokuskan ke Western Pacific region. Kita termasuk di situ. Beberapa negara tetangga kita ada Thailand, Filipina, dan Malaysia, di mana kita hasil dari UKPDS, dari Riskesdas nih, Kemenkes itu adalah terakhir adalah 10,6 million ya, 6,3%. Dan di sebelah kanan kita melihat prevalensi diabetes menurut konsensus Perkeni ya. Umur lebih dari 15 tahun, tahun 2018 adalah 10,9%. Ya, slide. Nah, pengobatan awal atau intervensi yang lebih awal itu ternyata akan memberikan kemungkinan pencapaian goal HbA1c yang lebih baik. Kita bisa melihat dari sebelah kiri ada monoterapi, oral antidiabetik monoterapi, kemudian ada dual, ada triple ya, triple kombinasi, dan yang terakhir adalah insulin.
Di sebelah kiri vertikal aksesnya adalah HbA1c, tingkat HbA1c, kemudian yang garis tegas biru adalah konvensional dengan stepwise ya, yang garis kuning adalah lebih awal agresif, lebih awal intervensinya ya. Jadi kalau stepwise kemudian dengan mono 2,9 tahun baru ditambah jadi kombinasi 2, kemudian 7,2 tahun baru jadi triple, sehingga HbA1c kemudian bisa kita lihat belum tercapai targetnya. Dengan belum tercapai target tentu saja proses komplikasi akan berjalan. Sementara kalau kita lihat di yang kuning, dari awal sudah diintervensi dengan agresif, sehingga pada tahun ke-7 dan seterusnya HbA1c bisa sudah tercapai, bahkan mulai dari tahun ke-7 sudah tercapai target, yaitu kurang dari 7%. Ya, slide. Nah, ini hasil intervensi yang agresif, di mana yang kuning ya, di sebelah kiri melihat perubahan HbA1c-nya, bisa mencapai penurunan HbA1c hingga berkurang 1,1, sementara kalau terlambat bahkan bisa naik ya 0,26, sementara yang tidak pernah diintensifikasi bertahan di 0,16 ya. Kemudian jumlah pasien yang mencapai HbA1c kurang dari 7% dengan intervensi yang lebih awal, maka jumlahnya bisa lebih banyak, yaitu 45,8%, sementara yang terlambat atau lebih lama dimulai intensifikasinya adalah cuman 19,1%. Ya, slide. Ya, kemudian intensifikasi yang lebih lambat itu juga akan memberi akibat terhadap jumlah tadi pasien yang mencapai HbA1c target ya. Kita bisa lihat di range yang lebih dari 7% HbA1c-nya, kemudian lebih dari 7,5 di tengah, dan yang paling kanan adalah lebih dari 8%. Sementara akses vertikalnya adalah rata-rata tahun intensifikasinya ya, yang diperlukan, waktu yang diperlukan dalam tahun, dengan HbA1c lebih dari 7%, intensifikasi dengan OAD, yang biru dan kuning adalah intensifikasi OAD dan insulin ya. Dengan HbA1c lebih dari 7%, maka dicapai mediannya adalah 2,9 tahun, sementara yang dengan insulin adalah 2,2, yang lebih dari 7,5 1,9, sementara yang dengan insulin adalah 1,5, dan yang lebih dari 8 intensifikasi yang OAD diperlukan mean time-nya 1,6, sementara dengan insulin adalah 1,1 tahun ya. Slide. Pencapaian target gula darah yang buruk tentu akan berhubungan dengan peningkatan risiko, dalam hal ini diambil salah satu adalah diabetik retinopati ya. Jadi sebelah kiri adalah insiden kejadian baru atau progresif dari diabetik retinopati ya, per 1.000 pasien ya per bulan. Kita bisa lihat dan kita menghadapi membedakan antara adanya clinical inertia, hambatan klinis, dan jika tidak terdapat inersia, tidak terdapat hambatan ya. Di sebelah kiri dengan adanya hambatan, maka insiden diabetik retinopati akan mencapai 10% ya. Sementara yang tanpa inersia hanya 2,2 saja. Slide. Nah, menyangkut clinical inertia ini ada berbagai faktor ya. Misalnya dari kita sendiri, misalnya dari dokter, adanya underestimasi dari
kebutuhan pasien untuk terapi, tidak adanya kontrol yang baik pada diabetes, dan kegagalan untuk memantau ya terhadap pencapaian target tadi ya. Kemudian dari pasien sendiri adanya komunikasi yang kurang baik maupun keengganan untuk meningkatkan dan juga mendapati adanya side effect dari pengobatan, juga dari healthcare system juga punya peran juga dalam clinical inertia ini ya. Ya, slide. Ya, berikutnya mengenai rasional ya. Nah, ini adalah algoritma dari Perkeni tahun 2021. Mulai dari yang paling kiri adalah jika kita temui dengan HbA1c kurang 7,5, tengah adalah lebih dari 7,5, kemudian selanjutnya dengan kombinasi yang paling kanan adalah lebih dari 9% ya HbA1c-nya. Yang pertama tentu kita ingatkan bahwa yang harus dilakukan adalah modifikasi gaya hidup sehat. Kemudian bila lebih dari kurang dari 7,5 adalah mulai dengan monoterapi, bisa dipilih metformin, sulfonylurea, dan selanjutnya. Tapi di sini sudah terlihat bahwa di BP4 sudah bisa diambil sebagai pilihan monoterapi. Nah, kemudian bila belum tercapai lebih dari 7,5 HbA1c-nya, mulai diberikan 2 kombinasi, kemudian seterusnya belum tercapai diberikan 3 kombinasi, bahkan terakhir dikombinasikan dengan insulin. Ya, slide. Ya, jadi obat yang kita bicarakan dari dalam sesi ini adalah salah satu modalitas ya dari pengobatan, yaitu DPP-4 inhibitor. Dalam hal ini adalah sitagliptin ya. Jadi keuntungan dari pengobatan yang lebih awal adalah menggunakan dosis yang lebih rendah, kemudian tercapainya kontrol glikemik yang lebih awal, dan bisa menghindarkan terjadinya komplikasi, dan karena obat-obat tertentu bisa menargetkan bekerja pada organ-organ tertentu. Ya, slide. Nah, ini kombinasi antara sita dan metformin. Kita ingat ada 3 alat yang terlibat. Dalam hal ini kita tunjukkan sesuai dengan manfaat atau bekerja dari obat-obat, kedua obat ini ya. Di atas adalah pankreas, kemudian adanya sebelah kiri liver, hepatic glucose overproduction, dan di sebelah kanan adanya insulin resistant ya. Jadi sita ini punya kemampuan untuk meningkatkan kadar dari GLP-1 ya. Juga metformin punya peran untuk menurunkan hepatic glucose overproduction. Kemudian sita juga bisa punya pengaruh itu. Sementara metformin sendiri juga meningkatkan total dari kadar GLP-1. Sita meningkatkan fungsi beta sel dan meningkatkan pelepasan dari insulin. Ya. Sementara metformin mempunyai efek memperbaiki sensitasi atau mengurangi resistensi dari insulin. Ya, ya slide. Nah, sita ini bekerja di liver, menekan respon glukagon pada makanan ya. Kita bisa lihat yang sebelah kiri ini adalah studinya dengan menggunakan meal tolerance test ya, MTT meal tolerance test. Yang merah adalah pasien dengan diabetes tipe 2 sebelum diberikan sita. Yang titik-titik adalah setelah diberikan sita ya. Sementara yang sebelah kanan placebo yang diberikan pada pasien diabetes tipe 2 baik sebelum maupun sesudahnya. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri yang vertikal aksesnya adalah kadar dari plasma glukagon ya. Jadi sebelum diberikan yang merah itu
glukagonnya tinggi, kemudian setelah diberikan sita bisa turun ya. Sementara placebo sama ya, dengan tentu dengan glukagon yang lebih tinggi ini ya, yang merahnya ya. Baik, slide. Nah, kita lihat pemberian dari sita dan metformin terhadap aktif GLP-1 kadarnya, kemudian glukagon dan endogenous glucose production pada pasien tipe 2 diabetes ya. Yang sebelah kiri ada kadar bioaktif GLP-1-nya, di tengah adalah plasma glukagonnya, sementara yang di paling kanan adalah endogenous glucose production. Dari yang biru tua itu adalah sitagliptin single, sementara yang garis-garis adalah kombinasi sita dengan metformin, sementara yang abu-abu adalah metformin saja, yang kehijauan adalah placebo. Mulai dari paling kiri kita bisa lihat bahwa antara yang meningkatkan bioaktif GLP-1 ternyata kombinasi sitagliptin dan metformin. Yang di tengah plasma glukagon, kombinasi sita dan metformin berhasil menekan plasma glukagonnya dengan baik, paling baik ya. Sementara endogenous glucose production bisa kita lihat paling kanan ya. Slide. Ya, berikutnya adalah outline mengenai clinical efficacy dan safety dari pengobatan sita pada pasien yang baru saja didiagnosa. Nah, ini adalah studinya, ya, desain studinya, sita metformin dengan fixed dose combination dibandingkan dengan metformin monoterapi 1000 mili, sementara sitanya 50 dan 1000 ya. Selama 44 minggu ya. Slide. Nah, bisa pada akhir dari studi 18 minggu bisa dilihat bahwa metformin tunggal hanya bisa menurunkan HbA1c dari baseline sebesar 1,8, sementara fixed dose combination sita dan metformin berhasil menurunkan 2,4. Slide. Kemudian kalau kita menilai dari efek samping selama 18 minggu dibandingkan antara kombinasi fixed dose sita dan metformin dengan metformin monoterapi, maka kita bisa lihat angka-angkanya hampir sama ya, paling atas 1 atau lebih side effect. Kombinasi fix 271, sementara metformin 301. Tanpa adverse effect, FDC 354, metformin 320. Yang dihubungkan, nih, serious adverse effect, fixed dose 13, sementara metformin 20 ya. Yang meninggal sama ini 1-1. Yang tidak melanjutkan sama 25 dan 25. Jadi secara keseluruhan efek samping pemberian fixed dose kombinasi sita dan metformin dengan monoterapi metformin hampir serupa ya. Slide. Kemudian dalam akhir studi minggu ke-44 dibandingkan antara fixed dose tadi dengan metformin tunggal ya, ternyata metformin tunggal hanya menurunkan 1,8, sementara kombinasi fixed dose tadi berhasil menurunkan sebesar 2,3% ya. Slide. Ini membandingkan lagi pada minggu ke-44 efek sampingnya. Angkanya juga kurang lebih sama ya, sama angkanya. Jadi cukup aman dalam penambahan sita terhadap metformin dibandingkan dengan metformin tunggal. Maksud
pesan dari hasil studi ini ya. Slide. Sekarang dilihat kombinasi terapi sitagliptin plus metformin dibandingkan dengan kalau obat-obat itu diberikan tunggal saja ya. Apakah sita tunggal saja atau metformin tunggal saja. Metformin ada dua ini, metformin 500 dan metformin 1000 ya. Ya, slide. Ya, kita bisa lihat di sini dalam akhir dari studinya dalam minggu ke-24 maka kombinasi yang biru ada sita tunggal 100 mili, kemudian yang kehijauan adalah metformin 500, kemudian yang garis-garis metformin 1000, yang agak gelap latarnya adalah sita 50 plus metformin 500, sementara di sampingnya yang garis sejajar adalah sita 50 dan metformin 1000. Kita bisa lihat di paling kiri sita tunggal hanya menurunkan 0,8, sementara kombinasi dengan metformin 1000 berhasil menurunkan 2,9% dibandingkan baseline-nya. Ya, slide. Nah, kemudian kita dari studi itu juga akan didapatkan pada mereka yang HbA1c-nya kurang, pencapaian HbA1c kurang 6,5, maka kombinasi antara sita 50 dengan metformin 1000 ternyata pencapaiannya bisa hingga 44%, bandingkan dengan kalau masing-masing tunggal ya. Bahkan ada yang hanya 2% saja, ada yang 9, ada yang 20, ada yang 22. Kemudian yang kurang dari 7% juga kombinasi sita 50 dan metformin 1000 bisa mencapai 66% dari studi ini ya. Ya, slide. Nah, terakhir adalah mengenai studi komposit E ya. Clinical study assessing the efficacy and safety of continuing dibandingkan dengan discontinuing sitagliptin ketika memulai insulin terapi. Ya, slide. Ya, di sini sitagliptin ditambahkan insulin glargin dibandingkan dengan placebo dan insulin glargin, atau dengan kata lain sitanya dihilangkan ya, sampai studinya hingga minggu ke-30 ya. Slide. Ya, pada akhir studi minggu ke-30 bisa dilihat bahwa rata-rata penurunan perubahan HbA1c-nya yang tanpa sita ditambah hanya insulin glargin saja adalah 1,42%, sementara sita ditambah insulin glargin bisa turun hingga 1,88, hampir 2% ya. Slide. Ya. Kemudian persentase pasien yang mencapai HbA1c kurang dari 7, kombinasi sita ditambahkan pada insulin glargin ternyata mencapai 54,2%, sementara yang hanya insulin glargin saja hanya tercapai 35,4%. Ya. Slide. Sehingga pemberian sita pada insulin glargin dilihat dari adverse effect-nya atau side effect-nya kurang lebih sama, yaitu 57,9 dibandingkan dengan insulin saja sebesar 60%. Yang berhubungan dengan adverse event karena obat, sita dan insulin 4%, sementara placebo 3%. Perubahan berat badan, ini penting, sekarang menjadi isu yang penting karena sering dengan insulin
berat badannya naik banyak ya. Ditambahkan sita, peningkatannya hanya 1,5 kilo, sementara tanpa sita, insulin saja adalah 1,7 kilogram. Ya. Slide. Nah, sehingga pemberian sita pada insulin kerja panjang, dalam hal ini insulin glargine, didapatkan penurunan HbA1c yang lebih besar ya dibandingkan baseline, dan pencapaian HbA1c jumlah pasien yang mencapai HbA1c kurang dari 7 lebih banyak, tidak ada peningkatan gejala-gejala hipoglikemi, dan tolerabilitasnya kurang lebih sama ya. Slide. Ya, ringkasannya bahwa kombinasi terapi sita dengan plus metformin sudah dibuktikan bahwa kombinasi sejak awal memberikan bisa merupakan pilihan pengobatan pada pasien-pasien diabetes tipe 2 ya. Jadi kita ingatkan bahwa pengobatan lebih awal memberikan pencapaian HbA1c yang lebih cepat dan tentu saja komplikasi yang lebih sedikit ya. Sita dan metformin ini mempunyai mekanisme yang saling melengkapi ya. Kemudian kombinasi awal sita dan metformin pada pengobatan diabetes tipe 2 akan meningkatkan kontrol glisemik yang lebih baik dan pada umumnya ditoleransi dengan baik pada pasien-pasien yang diabetes yang tidak terkontrol hanya dengan diet dan exercise. Saya rasa ini merupakan slide saya terakhir. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ya, kita lanjut pada topik berikutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Wismandari Wisnu. Saya persilahkan Dr. Wisma. Baik, terima kasih Dr. Rito Suharko. Jadi sebenarnya tugas saya jadi jauh lebih ringan dengan apa yang sudah diceritakan oleh Dr. Suharko. Jadi kita mungkin teman-teman udah bosen kali ya dengar-dengar berbagai obat ini, banyak yang baru-baru. Sekarang ini kita mencoba untuk mengingatkan kembali obat-obatan yang mungkin sudah beredarnya lebih dulu. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih buat sponsor. Kali ini adalah dari ZPT, Zuellig Pharma Therapeutic atau dari MSD. Jadi ini adalah suatu obat yang diceritakan Dr. Suharko tadi, adalah suatu obat yang di PP4 yang sudah termasuk di PP4 yang paling lama. Ya, jadi sitagliptin ini adalah merupakan andalan kita selama beberapa tahun terakhir waktu itu, dan sempat menjadi bintang lah di dalam terapi diabetes kita gitu ya. Nah, memang saat ini posisinya sudah benar-benar digantikan oleh obat lain. Ternyata kalau dari presentasi Dr. Suharko rasanya sih belum digantikan, tetap masih ada tempatnya gitu ya. Tapi memang semua terapi diabetes ini sangat bergantung kepada kondisi pasien masing-masing, sehingga saya rasa tidak ada obat manapun yang kita tinggalkan gitu ya, tetap masih ada tempatnya. Saya boleh izin slide share ya Dr. Harko. Baik. Saya izin, kalau tadi Dr. Suharko banyak bicara mengenai penggunaan DPP-4 inhibitor dikaitkan dengan penggunaan insulin dan apa keuntungan dan kerugiannya, tapi saat ini saya lebih banyak bicara mengenai yang juga sering dipakai oleh teman-teman DPP-4 dengan metformin misalnya. Kemudian nanti juga akan saya bicara mengenai dikaitkan dengan kardiovaskular, karena saya lihat tadi sekilas udah ada aja yang nanya gitu ya, karena memang kalau kita bicara diabetes selalu kaitannya dengan kardiovaskular, dengan renal, kemudian dengan obesitas gitu ya, selalu dikaitkannya ke sana, dan bagaimana posisi dari DPP-4 inhibitor ini terhadap kondisi-kondisi tersebut. Ini ada disclosure saya menerima honoring as a speaker or consultant dari berbagai pharmaceuticals company. Disclaimer bahwa slide ini memang dipersiapkan sebagian besar oleh teman dari sponsor, namun ini semata-mata hanya untuk kebutuhan pendidikan. Ini adalah outline-nya.
Jadi kalau tadi Dokter Harko banyak bicara mengenai komposit I itu dari dalam arti insulin. Kemudian saya akan bicara mengenai studi yang berbeda, yaitu komposit M dan komposit R. Komposit M di sini karena dikaitkan M dengan metformin, sedangkan R dikaitkan dengan renal ya. Tadi udah dibicarakan dari awal banget nih sama saya dan Dokter Pringgo juga, terapi kita harus berkaitan jangan lupa dengan renal gitu ya. Dan yang juga selalu digadang-gadang sebagai penyebab kematian terbesar dari pasien diabetes adalah dengan kardiovaskularnya. Karena 50-60% pasien diabetes kita itu meninggal karena cardiovascular disease. Jadi rasanya studi mengenai kardiovaskular itu selalu harus ditampilkan pada semua pasien, pada semua obat-obatan diabetes. Ya, ya, maaf. Yang pertama adalah komposit M. Dengan komposit M ini kita melihat untuk pasien-pasien yang tanpa obat diabetes, kemudian juga pada pasien yang menggunakan monoterapi metformin, kemudian di switch kepada metformin yang immediate release 1000 mg, kemudian dilakukan randomisasi, dan randomisasi ini dibagi dua, 229-nya adalah dengan metformin dan sitagliptin 100, sedangkan yang 229 lainnya adalah dengan metformin 2 kali 1000 mg ya. Jadi kalau yang ini maaf ini juga 2 kali 1000 ditambah sitagliptin, yang ini 2 kali 1000 saja tanpa diberikan sitagliptin dan diikuti sampai minggu ke-20. Ini adalah desain dari studi komposit M. Dari komposit M ini kita lihat hasilnya. Untuk penurunan dari HbA1c-nya, untuk yang hanya menggunakan metformin immediate release 2 kali 1000, penurunannya sebenarnya juga lumayan ya, dalam 20 minggu turun 0,7%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan penambahan sitagliptin 100 mg, penurunannya lebih baik, yaitu 1,1%. Ya, metforminnya di sini diaptitrasi pelan-pelan ya, pemberiannya kita selalu jangan lupa pemberian obat apapun itu selalu dalam pemberian alon-alon asal kelakon, yaitu titrasi dari rendah ke agak tinggi ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah dibicarakan juga obesitas. Kita nggak mau pasien obesitas kita yang memang sudah pada sebagian besar pasien-pasien diabetes sejak awal overweight ya paling tidak, itu nggak mau makin naik tentunya. Jadi beberapa obat kita sudah harus pikirkan gimana caranya supaya nurunin berat badannya atau minimal netral lah. Kita mungkin nggak bisa sampai nurunin banget, tapi paling tidak menaikkan. Nah, pada komposit M ini terbukti ternyata hanya dengan menggunakan metformin saja itu juga berhasil loh nurunin berat badan. Walaupun sebenarnya ini obat adalah obat yang netral. Bagaimana dengan ditambah sitagliptin, ternyata juga masih sama, yaitu memiliki efek dari body weight yang tidak meningkat, bahkan sedikit turun sampai 0,3. Jadi untuk orang-orang yang overweight dan juga obese, rasanya ini masih bisa menjadi suatu pilihan. Kemudian bagaimana dengan efek samping? Kalau tadi dari sisi untuk yang pemberian dibandingkan dengan yang insulin, itu memang ada beberapa efek samping yang rasanya tidak jauh berbeda dengan pemberian dibandingkan dengan yang kalau kita bandingkan dengan metformin. Jadi rasanya hampir tidak berbeda ya dibandingkan dengan yang menggunakan metformin saja sampai harus discontinue, itu hampir nggak ada, karena di sini juga cuma 2 pasien, di sini 0, tetapi kalau kita bandingkan ini angkanya tidak bermakna. Kemudian lebih dari 1 episode memang di sini sedikit lebih banyak, tetapi sebenarnya komparasi dari kedua kelompok ini kalau di kemaknaannya itu tidak bermakna ya. Jadi secara kesimpulan dari komposit M ini adalah pada pasien-pasien diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol kadar glikemiknya dengan menggunakan metformin 2 kali 1000, kemudian diinisiasi dengan pemberian sitagliptin secara simultan dengan pemberian metformin sampai maksimal 2000 mg per hari, dibandingkan dengan metformin maksimal yaitu 2000 sehari, ternyata yang dengan metformin itu memberikan penurunan HbA1c yang lebih baik dengan tidak ada penambahan berat badan, dan dari sisi safety dan juga tolerability-nya yang comparable atau sama saja ya, tidak berbeda bermakna. Itu komposit M ya. Nah,
Yang berikutnya adalah dengan komposit R atau perbandingan dengan dari sisi renalnya bagaimana. Kita lihat secara efficacy dan juga safety. Kita pengen semua pasien-pasien diabetes kita ini aman, tidak ada mendapatkan komplikasi renal, tetapi pada orang-orang yang kena renal pun kalau bisa menjadi lebih baik atau paling tidak stabil ya. Nah, bagaimana pada studi ini pembuktiannya? Jadi pada pasien-pasien yang lebih dari 25 tahun dengan eGFR itu di stage-nya antara 3, 4, 2 dan 3, yaitu eGFR 60 sampai 90. Kemudian HbA1c-nya 7 sampai 9,5 dan ini sudah diberikan metformin lebih atau sama dengan 500 mg per hari selama lebih dari 8 minggu atau metformin 1.500 per hari ditambah sulfonylurea lebih dari 8 minggu. Kita lihat screeningnya, kemudian dirandomisasi dibagi 2. Setelah randomisasi 307 menggunakan sitagliptin once daily, kemudian 306-nya menggunakan kita tahu ini juga salah satu obat yang sekarang juga sedang booming ya, SGLT2 inhibitor yaitu dapagliflozin once daily pada minggu keempat ya 10 mg. Jadi kita lihat apakah pemberian kedua obat ini yang rasanya teman-teman pasti udah kepikir mestinya dapagliflozin yang lebih bagus hasilnya. Coba kita lihat sampai di minggu ke-24 apa hasil dari komposit R ini. Ya, dari sisi penurunan HbA1c-nya di minggu ke-24, ternyata penurunan HbA1c-nya lebih baik pada sitagliptin dibanding dapagliflozin. Jadi kalau kita lihat sebagai primary objective-nya, perbedaannya sampai 0,15 yaitu 0,36 pada dapagliflozin dan 0,51 pada sitagliptin penurunannya. Jadi perbedaannya bahkan bisa sampai sekitar 0,15%. Jadi saya rasa cukup bermakna untuk pasien-pasien kita yang memang kita pengen turunkan sebaik mungkin ya. Kemudian bagaimana dengan proporsi orang-orang yang mencapai HbA1c di bawah 7? Kita tahu kalau untuk pemberian HbA1c ini pemberian obat-obatan selain mencapai HbA1c, tapi kita pengen tahu juga seberapa banyak yang mencapai HbA1c di bawah 7 ini dari sisi proporsi. Ternyata proporsinya jauh lebih banyak yang menggunakan sitagliptin dibanding dengan dapagliflozin. Jadi hampir 1,5 kali lipat, hampir 2 kali lipat malah ya. Jadi yang 142,6 mencapai di bawah 7, yang dapagliflozin hanya mencapai 27%. Kemudian bagaimana dengan body weight reduction? Seperti kita tahu tadi disebutkan berkali-kali bahwa kita tidak pengen pasien-pasien kita naik berat badannya. Nah, kita tahu untuk SGLT2 inhibitor adalah salah satu efek yang terbaik dari mereka adalah bisa menurunkan berat badannya karena memang dia akan mengeluarkan glukosa dari urin. Dengan pengeluaran glukosa dari urin itu mengakibatkan terjadi pengeluaran kalori dari urin, bisa sampai sekitar 250 gram per hari keluar dari urin dalam bentuk glukosa, sehingga memang penurunan dari berat badannya lebih baik dibanding dari sitagliptin ya. Walaupun sitagliptin dikatakan netral, tapi dari berbagai studi-studinya ternyata membuktikan sitagliptin pun masih bisa memberikan efek penurunan berat badan. Bagaimana dengan adverse event atau perburukan atau juga efek samping yang terjadi mengenai perbedaan antara sitagliptin dan dapagliflozin? Efek samping lebih dari 1 itu hampir sama lah ya, sita maupun dapa. Kemudian drug related itu juga hampir sama, tetapi dapagliflozin kita lihat presentasinya agak sedikit lebih banyak ya, hampir 2 kali lipat malah, maaf, ini jauh lebih banyak. Nah, ini juga lebih banyak pada urinary tract infection. Kita tahu salah satu efek samping dari pemberian SGLT2 inhibitor adalah karena tadi terjadi akumulasi glukosa keluar dari urin, sehingga memudahkan orang-orang dengan pengguna SGLT2 inhibitor ini mengalami urinary tract infection ya. Kemudian sampai yang harus berhenti di sini juga tidak berbeda bermakna sebenarnya, tetapi masih lebih banyak dapagliflozin. Untuk yang dengan metformin saja
ditambah dengan satu adverse event yaitu misalnya dengan hipoglikemia, di sini hampir sama ya. Kemudian juga metformin dengan sulfonylurea ditambah satu adverse event hipoglikeminya, ini juga angkanya hampir sama. Jadi kok kita lihat yang paling berbeda bermakna di sini adalah drug relatednya ini sampai hampir 2 kali lipat, dan itu biasanya dikaitkannya memang juga dengan urinary tract infection. Kamar 6, 10, rawat. Oke, untuk composite air tadi selain dari urinary tract infection, yang juga sangat ditakuti penggunaan SGLT2 inhibitor itu adalah genital mycotic infection. Jadi infeksi jamur ya. Perbedaan dapagliflozin dengan sitagliptin di sini jauh berbeda. Di females bahkan tidak ada sama sekali dengan sitagliptin, dan di wanita sampai 5%. Sedangkan pada laki-laki masih ada sedikit pada penggunaan sitagliptin, sedangkan sedangkan pada penggunaan DAPA itu sampai 4,3%. Jadi ini adalah salah satu yang harus kita antisipasi jika kita menggunakan SGLT2 inhibitor. Ya, dari composite air ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa pada pasien-pasien diabetes tipe 2 yang memiliki mild renal impairment dengan kontrol glikemik yang belum baik, dengan kontrol dan diet plus exercise ditambah metformin saja, ternyata jika dikombinasi atau ditambah dengan kombinasi dengan sulfonylurea, ternyata dengan ditambahkan sitagliptin selama 24 minggu menghasilkan penurunan HbA1c yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian dapagliflozin. Sedangkan untuk dari efek samping baik dapagliflozin maupun sitagliptin itu sebenarnya kedua-duanya well tolerated, tetapi memiliki efek samping yang lebih tinggi dari sisi UTI dan juga genital mycotic infection pada pemberian dapagliflozin. Nah, kalau kita bicara renal impairment, bagaimana dengan dose adjustment-nya? Kalau dia di atas 45 itu normal, tidak ada dose adjustment. Kalau 30-45 kita mulai turunkan separuh, di bawah 30 kita bisa berikan dengan 25 mg ya. Dan yang terakhir yang sering ditanya-tanya oleh teman-teman adalah bagaimana dengan kardiovaskular. Kita tahu sejak 2008 semua obat-obatan diabetes itu harus melalui evaluating cardiovascular outcome dulu, harus melalui studi yang membuktikan bahwa obat ini aman dan tidak menimbulkan efek samping kardiovaskular yang bisa menimbulkan kematian pada pasien-pasien diabetes. Ini terjadi karena melihat dari salah satu obat dari golongan TZD yang ternyata awalnya begitu baik pada pemberian pasien diabetes yang juga dengan lipid dan juga kardiovaskular, ternyata justru menimbulkan kematian di kemudian harinya lebih besar resikonya dibanding dengan pemberian tanpa TZD. Jadi sejak itulah 2008 semua obat-obatan diabetes harus terbukti minimal non-inferior. Kalau lebih bagus lagi superior ya untuk terjadinya CV outcome. Nah, studi dari salah satu CVOT yang ada pada DPP-4 inhibitor ini adalah TECOS. Dari TECOS ini kita bisa lihat, jadi TECOS adalah singkatan dari Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin. Kita lihat study desainnya dan juga primary outcome-nya. Ini ada lebih dari 1.300 pasien dengan composite outcome-nya. Kita lihat di sini adalah untuk orang-orang yang sudah ada established CVD, HbA1c 6,5 sampai 8 dengan dosis yang sudah cukup stabil selama 3 bulan kira-kira, atau dengan obat-obatan lain ya. Obat-obatan yang bisa diteruskan di sini adalah metformin, pioglitazone atau sulfonylurea dan juga insulin ya. Kalau kita lihat sebagai outcome-nya, sebagai primary-nya adalah cardiovascular death, kemudian non-fatal MI, non-fatal stroke, dan unstable angina yang memerlukan hospitalisasi. Ya, di sini sitagliptinnya di adjusting bisa sampai 50 pada eGFR di bawah antara 30 sampai 50, di atas itu diberikan 100 mg.
Nah, kita lihat dari hasilnya selama 48 bulan. Di sini primary composite cardiovascular outcome-nya intention to treat population ternyata hasilnya tidak berbeda. Baik yang menggunakan placebo maupun yang diberikan sitagliptin, bisa dikatakan bahwa pemberian sitagliptin untuk dari sisi event untuk kardiovaskular itu aman karena tidak memberikan efek kardiovaskular, meningkatkan efek kardiovaskularnya. Satu yang juga sangat kita perhatikan adalah dari sisi heart failure. Apakah ada peningkatan kemungkinan resiko untuk terjadinya rawat inap karena gagal jantung? Dan di sini membuktikan bahwa pemberian sitagliptin dibandingkan dengan placebo tidak meningkatkan resiko untuk terjadinya hospitalisasi karena heart failure. Jadi bisa dikatakan bahwa kedua efek yang diharapkan pada pemberian obat-obatan diabetes pada TECOS ini tidak terbukti terjadi pada pemberian sitagliptin. Nah, bagaimana dengan primary outcome-nya kalau digabungkan cardiovascular death, non-fatal MI, non-fatal stroke, dan hospitalisasi, kita lihat bahwa secara overall ternyata dia aman ya, tidak hazard ratio-nya 0,98, jadi dia tidak meningkatkan efek dari semua primary outcome ini. Kalau dibagi baik female maupun male, usia lanjut, pernah ada heart failure atau tidak, atau berapapun eGFR-nya, semua mengalami hal yang sama, tidak ada peningkatan efek dari obat ini terhadap efek kardiovaskular kematiannya. Jadi sebagai summary bahwa sitagliptin itu ternyata dari TECOS ini memenuhi endpoint-nya dengan tidak terjadinya peningkatan risiko kardiovaskular walaupun pada saat ditambahkan kepada pasien-pasien yang memang diabetes tipe 2 yang sudah ada established cardiovascular disease. Kemudian sitagliptin terapi juga tidak meningkatkan all cause mortality, cardiovascular death dan juga non cardiovascular death. Kemudian tidak ada perbedaan bermakna dari sisi rawat inap untuk heart failure. Kemudian sitagliptin ini juga tidak ada hubungannya dengan peningkatan hipoglikemi atau risiko hipoglikeminya sangat kecil. Kemudian efek samping dari acute pancreatitis itu sangat jarang ternyata dan sangat kecil angkanya pada penggunaan sitagliptin ya. Kemudian sebagai summary dari TECOS juga tidak ada peningkatan dari sisi adverse event, kemudian dari sisi analisis untuk composite outcome, primary composite outcome-nya semuanya menunjukkan data-data yang non-inferior atau tidak ada perbedaan walaupun dari sisi jenis kelaminnya, dibedakan dari umurnya, kemudian history apakah ada heart failure atau tidak, dan eGFR berapapun, semua membuktikan dari subgroup populasi penelitian ini tidak ada perbedaan bermakna dari kemungkinan kardiovaskular risk-nya. Sebagai penutup, saya lagi-lagi ingin mengingatkan teman-teman dari konsensus ini bahwa dari Stockholm ini EASD selalu menunjukkan mengenai yang ditampilkan adalah orang-orang yang sudah memiliki cardiovascular risk dan juga heart failure ataupun CKD. Namun untuk orang-orang tertentu seperti kita lihat di mana berarti posisi di DPP-4 inhibitor, kita lihat ada di sini. Dia memiliki efikasi yang sebenarnya intermediate. Jadi teman-teman akan mikir pasti, kalau gitu ngapain dikasih kalau efikasinya hanya intermediate? Jangan salah, tidak semua pasien-pasien harus diberikan penurunan HbA1c yang banyak. Pada orang-orang tertentu, misalnya HbA1c-nya sudah 7, atau 8 dan kita hanya mau menurunkan tidak banyak, seperti pada usia lanjut, pada CKD, pada orang yang end stage, orang yang sakitnya end stage, pada terminal disease ya, pada cancer misalnya, pada orang-orang yang tinggalnya di remote area. Jadi orang-orang tersebut tidak perlu kita turunkan sebanyak mungkin, sehingga kita perlu memikirkan obat-obat apa yang penurunan efikasi HbA1c-nya intermediate sehingga kemungkinan hipoglikeminya menjadi kecil ya. Kemudian bagaimana dengan pada sisi berat badan, salah satu fokus yang harus kita konsentrasikan juga dalam sisi tata laksana diabetes.
tempatnya di sini adalah netral. Sudah tadi disebutkan dari berbagai studi baik komposit M maupun komposit R bahwa sitagliptin ini menempati penurunan berat badan yang netral, tapi ternyata masih ada yang bisa menurunkan berat badannya dengan penggunaan sitagliptin. Jadi, apakah ini berarti obat yang kurang bagus untuk pasien diabetes? Tidak juga, karena tidak semua pasien-pasien kita ini memerlukan obat-obatan yang harus turun berat badannya banyak. Jadi ada yang sudah langsing, bahkan ada yang masih dalam range sedikit underweight ya, sehingga pada pasien-pasien seperti ini diperlukan adanya obat-obatan yang tidak menurunkan berat badan, dan disinilah tempat dari DPP-4 inhibitor ataupun metformin. Sebagai summary, pada pasien diabetes tipe 2, inisiasi dini dengan sitagliptin secara simultan dengan pemberian metformin 2000 mg ternyata memiliki penurunan HbA1c yang lebih baik, tidak ada peningkatan berat badan, dan comparable dari sisi safety maupun tolerabilitasnya. Menambahkan sitagliptin pada pasien-pasien yang mild atau gangguan ginjal yang mild itu ternyata memberikan penurunan HbA1c yang baik dibandingkan dengan dapagliflozin, dan well tolerated dibandingkan dengan dapagliflozin yang memiliki efek samping seperti UTI. Ya, baik. Saya rasa itu adalah dari slide saya terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup presentasi saya.